Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri. Nanti saya akan ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama ada Puspa Widyaningrum, yang kedua ada Intan Amalia Fadilah, dan yang ketiga ada Nur Afifah Ramadanti. Kami dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembubaran persekutuan. Subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pembubaran karena perubahan pemilik. Suatu persekutuan dinyatakan dibubarkan apabila perjanjian bersama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha bersama-sama telah berakhir. Suatu keadaan yang bisa menyebabkan terjadinya pembubaran persekutuan, antara lain, yang pertama, pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan. Hal tersebut bisa terjadi karena yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Kedua, atas dasar persetujuan bersama. Yang ketiga, pengunduran diri seorang anggota persekutuan. Kemudian yang kedua, pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang. Hal tersebut bisa terjadi karena yang pertama, kematian seorang atau beberapa anggota persekutuan. Yang kedua, bangkrutnya seorang atau lebih anggota persekutuan. Yang ketiga, kejadian-kejadian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat bertindaknya perusahaan yang disebabkan perbuatan individu anggota yang membawa nama persekutuan. Yang keempat, ada perang di dalam suatu negara dari salah seorang anggota atau persekutuan penduduk negara yang bersangkutan. Keadaan yang ketiga yaitu pembubaran atas dasar keputusan pengadilan, antara lain dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan seorang anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian persekutuan. Yang kedua, tindakan seseorang anggota yang mengakibatkan tidak ada keserasian dalam usaha yang sedang berjalan. Yang ketiga, perselisihan intern di antara anggota. Yang keempat, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keuntungan secara kontinu dari usaha perusahaan. Yang kelima, alasan lainnya yang mengakibatkan pembubaran, misalnya kecurangan atau penyajian yang keliru di dalam pembentukan formasi persekutuan. Selanjutnya, persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan, antara lain yang pertama yaitu masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru, yang kedua pengunduran diri seorang anggota, yang ketiga kematian seorang anggota atau lebih, yang keempat penyatuan dan perubahan bentuk badan usaha. Subbab yang kedua yang akan kita bahas yaitu masuknya seorang atau lebih anggota. Apabila seorang atau lebih anggota baru diperbolehkan masuk dalam persekutuan, berarti satu persekutuan yang baru telah dibentuk. Pembentukan sebuah persekutuan yang baru otomatis membubarkan persekutuan yang lama. Oleh karena itu, perjanjian persekutuan harus dirubah atau dibuatkan suatu perjanjian persekutuan yang baru. Satu hal yang penting dalam hal ini adalah ditentukannya pembagian laba atau rugi yang baru, karena dengan dibubarkannya persekutuan yang lama berarti membatalkan ketentuan pembagian laba rugi yang telah diatur. Apabila tidak ada persetujuan yang baru, maka ketentuan undang-undang tentang persekutuan akan dilaksanakan, di mana pembagian keuntungan di antara para anggota adalah sama. Seseorang yang akan masuk ke dalam persekutuan dapat memasukkan modal dengan cara yang pertama, yaitu membeli sebagian atau seluruhnya dari bagian modal penyertaan seorang atau lebih anggota lama, atau tidak ada kekayaan baru yang diterima oleh persekutuan. Cara yang kedua yaitu menanamkan kekayaan pada persekutuan, sehingga kekayaan pada persekutuan bertambah. Subbab yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai pembelian sebagian hak penyertaan dari anggota persekutuan. Apabila salah satu anggota persekutuan menjual hak penyertaan modal dan pembagian laba rugi kepada pihak lain, maka pembukuan di dalam persekutuan terbatas pada pemindahan saldo rekening modal pihak penjual ke rekening modal pihak pembeli. Transaksi pembayaran antara pihak pembeli kepada pihak penjual merupakan transaksi pribadi pemilik dan tidak perlu dicatat oleh perusahaan. Transaksi jual beli, hak penyertaan, dan pembagian laba rugi di dalam perusahaan itu dilihat dari segi persekutuan sebagai unit usaha yang terpisah merupakan pemindahan kekayaan pribadi masing-masing anggota. Bagi persekutuan, transaksi itu cukup dicatat mengenai berapa besarnya bagian penyertaan atau saldo modal tersebut yang dipindah tangankan. Misalnya A dan B merupakan anggota persekutuan yang membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Berikut ini neraca persekutuan A dan B pada akhir tahun buku 1979. Macam-macam aktiva sebesar 1.250.000, jumlah aktiva sebesar 1.250.000. Macam-macam hutang sebesar 250.000, modal A sebesar 600.000,
modal B sebesar 400.000, dan jumlah hutang dan modal yaitu sebesar 1.250.000. Pada saat itu C ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dengan membeli seperempat bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar sebesar 250.000. Dari contoh tersebut hanya terdapat pemindahan 1/4 hak penyertaan A dan B kepada C tanpa memperhatikan besarnya pembayaran oleh C kepada A dan B sebagai berikut. Modal A debit 150.000. Dari mana 150.000? Yaitu dari 600.000 dikali 1/4. 600.000 itu yaitu modal A pada neraca tadi ya. Kemudian modal B debit sebesar 100.000. Dari mana 100.000? 100.000 berasal dari 400 kali 1/4. 400 merupakan modal B pada neraca yang tadi ya teman-teman. Kemudian modal C berada pada kolom kredit sebesar 250.000. Sebagai akibat masuknya C di dalam persekutuan tidak mempengaruhi besarnya jumlah modal persekutuan. Dengan masuknya C di dalam persekutuan hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggota yang berubah. Sedang jumlah totalnya tetap tidak berubah seperti ternyata pada tabel berikut ini. Ini ada beberapa kolom, yaitu yang pertama keterangan, yang kedua sebelum masuknya C, yang ketiga sesudah masuknya C. Modal A sebesar 600.000 sebelum masuknya C, kemudian sesudah masuknya C modal A menjadi 450.000. Kemudian modal B sebelum masuknya C sebesar 400.000, setelah masuknya C sebesar 300.000. Modal C sebelum masuknya kosong, soalnya baru masuk yang C. Kemudian sesudah masuknya C sebesar 250.000. Modal persekutuan totalnya sebelum masuknya C sebesar 1 juta, sesudah masuknya C juga sebesar 1 juta. Oh iya, ada yang kelupaan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya pada kolom sesudah masuknya C, modal A kok menjadi 450.000 itu berasal dari mana ya? Modal A menjadi 450.000 berasal dari 600.000 dikurangi 150.000. Modal B menjadi 300.000 berasal dari 400.000 dikurangi 100.000. Namun, masalah akan muncul jika masuknya anggota baru tersebut membeli sebagian hak penyertaan lebih dari seorang anggota dan dengan harga berbeda dari nilai bukunya. Persoalan itu adalah berhubungan dengan alokasi jumlah uang dari anggota yang baru kepada anggota-anggota lama yang menjual sebagian hak penyertaannya. Oleh karena itu, biasanya dianggap perlu adanya penilaian kembali terhadap harta kekayaan persekutuan sebelum transaksi itu terjadi. Dengan penilaian kembali ini dimaksudkan agar hak-hak penyertaan anggota dapat diukur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembayaran dari anggota yang baru tidak perlu berbeda dengan nilai yang tercantum dalam rekening-rekening pembukuan. Subbab yang keempat yang akan kita bahas yaitu suatu penyertaan atau investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota pemilik yang lama. Apabila sebuah persekutuan telah berjalan dengan sukses, maka biasanya kepada anggota baru yang akan masuk dibebani kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut antara lain yang pertama yaitu bagian penyertaan daripada anggota baru harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus kepada anggota pemilik yang lama. Yang kedua yaitu goodwill persekutuan harus diadakan dan dikredit sebagai penambahan modal anggota-anggota pemilik yang lama. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk subbab selanjutnya akan dibahas oleh Intan Amalia Fadila. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Puji. Selanjutnya adalah pemberian bonus kepada anggota pemilik lama. Misalnya, Tuan L, M, dan N adalah anggota-anggota persekutuan dengan modal dan pembagian laba atau rugi masing-masing sebagai berikut. Saldo modal Tuan L sebesar 50.000 dengan pembagian laba 45%. Tuan M sebesar 30.000 dengan pembagian laba 35%, Tuan N sebesar 20.000 dengan pembagian laba 20%, maka jumlah dari saldo modal sebesar 100.000 dan jumlah pembagian laba sebesar 100%. Pada saat itu, Tuan O ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dan diterima oleh anggota-anggota pemilik lama. Untuk itu, Tuan O menyerahkan uang sebesar 40.000 untuk penyertaan modal sebanyak 25% dari modal persekutuan yang baru. Kelebihan setoran modal Tuan O merupakan bonus yang dibagikan kepada pemilik lama sesuai dengan ketentuan pembagian laba. Jurnal untuk mencatat masuknya Tuan O adalah sebagai berikut. Kas sebesar 40.000 didebit, modal Tuan L sebesar 2.250 dikredit, modal Tuan M sebesar 1.750 dikredit,
modal Tuan N sebesar 1.000 dikredit dan modal Tuan O sebesar 35 dikredit. Maka perhitungannya adalah jumlah modal persekutuan sebelum masuknya Tuan O sebesar 100.000, setoran modal Tuan O jumlah modal persekutuan yang baru adalah 40.000, maka jumlah modal persekutuan baru yaitu 140.000. Selanjutnya, modal Tuan O dinilai 25% dari modal persekutuan yang baru, maka 25% dikali 140 sama dengan 35.000. Setoran modal Tuan O adalah 40.000, bagian modal yang diperhitungkan adalah 35.000, maka jumlah modal persekutuan baru yaitu dikurangkan, maka 40.000 dikurangi 35.000 adalah 5.000. Lalu, bonus tersebut dibagi sesuai dengan perbandingan pembagian laba sebagai berikut. Tuan L menerima 45% dikali 5.000 sama dengan 2.250, Tuan M menerima 30% dikali 5.000 sama dengan 1.750, Tuan N menerima 20% dikali 5.000 sama dengan 1.000. Maka jumlah totalnya adalah 5.000. Selanjutnya adalah pembentukan goodwill untuk anggota pemilik lama. Misalnya, persekutuan Tuan L, M, dan N tersebut setuju untuk memasukkan Tuan O dalam ketentuan bahwa Tuan O menyetorkan uangnya sebesar 45.000 untuk seperempat bagian dari modal persekutuan yang baru. Kelebihan perhitungan saldo modalnya yang baru merupakan goodwill yang harus dibentuk di dalam persekutuan. Dalam hal ini, setoran modal Tuan O sebesar 45.000 dinilai sebesar 25% dari modal persekutuan yang baru, sehingga modal persekutuan yang baru harus berjumlah sebagai berikut. Adalah perhitungannya 100 per 25 dikali 40.000 sama dengan 160.000. Jumlah modal anggota pemilik lama yaitu Tuan L, M, dan N dijumlahkan sebesar 100.000 ditambah setoran modal Tuan O sebesar 40.000, maka jumlahnya 140.000. Goodwill yang harus dibentuk adalah 160.000 dikurangkan dengan 140.000 sama dengan 20.000. Goodwill tersebut dibagi di antara anggota pemilik lama sesuai dengan perbandingan pembagian laba sebagai berikut. Tuan L menerima 45% dikali dengan 20.000, hasilnya adalah 9.000. Tuan M menerima 35% dikali dengan 20.000, hasilnya adalah 7.000. Tuan N menerima 20% dikali dengan 20.000 sama dengan 4.000, maka jumlahnya adalah sebesar 20.000. Adapun jurnal untuk mencatat masuknya Tuan O adalah sebagai berikut. Pembentukan goodwill pada debit sebesar 20.000, modal Tuan L dikredit sebesar 9.000, modal Tuan M dikredit sebesar 7.000, dan modal Tuan N sebesar 4.000 dikredit. Setoran modal Tuan O adalah kas pada debit 40.000 dan modal Tuan O 40.000 pada kredit. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap sistem bonus dan sistem goodwill. Masing-masing sistem yang dipilih mempunyai akibat yang berbeda kepada saldo modal atau hak penyertaan para anggota secara individual. Oleh karena itu, sistem bonus atau goodwill yang akan dipakai harus dipertimbangkan sebelumnya, baik oleh anggota yang baru maupun bagi anggota pemilik yang lama. Atas dasar data pada contoh yang di atas tadi, dapat dilihat pengaruh dari masing-masing sistem, seperti pada tabel berikut. Berikut adalah tabel penjelasannya. Sistem pemberian bonus pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, goodwill tidak ada. Modal Tuan N sebesar 52.250, modal Tuan M sebesar 31.750, modal Tuan N sebesar 21.000, dan modal Tuan O sebesar 35.000. Selanjutnya ada sistem pemberian goodwill. Pada macam-macam aktiva tertuliskan 140.000. Pada goodwill 20.000, modal Tuan N sebesar 59.000, modal Tuan M sebesar 37.000, modal Tuan N sebesar 24.000, modal Tuan O sebesar 40.000. Maka selisihnya pada goodwill selisih 20.000, modal Tuan L selisih 6.750, selisih pada modal Tuan M sebesar 5.250, selisih pada modal N sebesar 3.000, dan selisih modal Tuan O sebesar 5.000. Apabila persekutuan gagal untuk merealisasi goodwill yang telah dibentuk atau persekutuan mengalami kerugian, maka goodwill dapat dihapus dengan dibebankan kepada saldo modal masing-masing anggota, sesuai dengan perbandingan pembagian laba. Selanjutnya adalah, selama perbandingan pembagian laba yang baru memberikan hak atas laba yang sama dengan saldo modal atau hak penyertaan kepada anggota yang baru, di antara pemilik lama tetap berlaku proporsional dengan perbandingan pembagian laba yang lama, maka penggunaan sistem bonus dan sistem goodwill mempunyai akibat yang sama. Misalnya, untuk contohnya Tuan O menerima bagian laba sebesar 25% dari modal 40.000, dari 20% modal persekutuan yang baru,
sedangkan Tuan L, M, dan N menerima bagian laba atau rugi sebesar 75.000. Dengan perbandingan sama seperti pembagian laba yang semula. Ini adalah perbandingan pembagian laba rugi di dalam persekutuan yang baru menjadi yang pertama Tuan L 15% dikali 45 pangkat 0 kali 10 sama dengan 33,75%. Tuan M 75% dikali 35% sama dengan 26,25%. Tuan N sebesar 75% dikali 20% sama dengan 15%. Tuan O sama dengan 25%, maka jumlahnya adalah 100%. Selanjutnya adalah apabila goodwill yang dibentuk kemudian ternyata tidak bisa direalisasi dan atas persekutuan bersama goodwill dihapuskan, maka baik sistem bonus maupun sistem goodwill akan memberikan hasil yang sama. Seperti pada tabel berikut ini. Ini adalah penjelasan pada tabelnya. Pada penggunaan sistem bonus pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, goodwill tidak ada. Modal Tuan L sebesar 52.250, modal Tuan M sebesar 31.750, modal Tuan N sebesar 21.000, dan modal Tuan O sebesar 35.000. Pada penggunaan sistem goodwill pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, pada goodwill 20.000, modal L sebesar 59.000, modal Tuan M sebesar 37.000, modal Tuan N sebesar 24.000, dan modal Tuan O sebesar 40.000. Maka dikurangi pada macam-macam aktiva tidak ada yang dikurangkan. Pada goodwill sebesar 20.000, modal Tuan L dikurangkan dengan 6.750, modal Tuan M dikurangkan dengan 5.250, pada modal Tuan N dikurangkan dengan 3.000, dan pada modal Tuan O dikurangkan dengan 5.000. Maka sistem goodwill tetapi goodwill tidak dapat direalisasi dan dihapuskan pada macam-macam aktiva sebesar 140.000. Goodwill tidak ada, modal Tuan L sebesar 52.250, modal Tuan M sebesar 31.750, modal Tuan N sebesar 21.000, dan modal Tuan O sebesar 35.000. Selanjutnya adalah apabila ternyata perusahaan dapat merealisasi bertambahnya nilai kekayaan menjadi 160.000, sedang sistem bonus diberlakukan terhadap masuknya Tuan O, maka terdapat selisih lebih nilai kekayaan di atas modal menurut rekening pembukuan sebesar 20.000. 20.000 ini ditemukan dari 160.000 dikurangkan dengan 140.000. Selisih lebih nilai kekayaan tersebut akan dibagi di antara para anggota dengan perbandingan pembagian laba antara Tuan L, M, N, dan O sesuai dengan ketentuan pembagian laba yang baru. Dengan demikian, perbandingan kedua metode akan menjadi sebagai berikut ini. Itu adalah penjelasan pada tabel yang telah tersedia. Pada sistem goodwill pada macam-macam aktiva sebesar 140.000. Pada goodwill ada 20.000, pada modal L sebesar 59.000, pada modal Tuan M sebesar 37.000, pada modal Tuan N sebesar 24.000, dan pada modal Tuan O sebesar 40.000. Pada sistem bonus pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, goodwill tidak ada sistem bonus, modal L sebesar 52.250, pada modal M sebesar 31.750, pada modal Tuan N sebesar 21.000, dan pada modal Tuan O sebesar 35.000. Ditambah pengakuan nilai kekayaan goodwill. Macam-macam aktiva tidak ada pertambahan, goodwill ditambah 20.000, modal L ditambah 6.750, pada modal M sebesar 5.250, modal Tuan N sebesar 3.000, dan O sebesar 5.000. Maka sistem bonus kenaikan nilai kekayaan diakui kemudian adalah pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, goodwill tidak ada, modal Tuan L sebesar 59.000, modal M sebesar 37.000, modal Tuan N sebesar 24.000, dan modal Tuan O sebesar 40.000. Akan tetapi apabila perbandingan pembagian laba dalam persekutuan yang baru tidak sama dengan perbandingan pembagian laba seperti yang dijelaskan, maka akan berakibat lain baik bagi anggota. Dalam hal ini akan terjadi keuntungan atau kerugian di antara para anggota, pemilik lama maupun pemilik yang baru. Anggota sebagai sistem yang akan dipilih. Misalnya pembagian laba yang baru di antara para anggota ditentukan dengan perbandingan yang sama, sedang persekutuan tidak dapat merealisasi goodwill yang telah dibentuk dan harus dihapuskan. Perbandingan penggunaan kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut.
Penjelasan dari tabelnya. Pada sistem bonus, pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, goodwill tidak ada, modal tuan L sebesar 52.250, modal tuan M sebesar 31.750, modal tuan N sebesar 21.000, dan modal tuan O sebesar 40.000. Pada sistem goodwill, macam-macam aktiva sebesar 140.000, goodwill 20.000, modal tuan L sebesar 59.000, modal tuan M sebesar 37.000, modal tuan N sebesar 24.000, modal tuan O sebesar 35.000. Yang selanjutnya ada dikurangi atau penghapusan goodwill. Pada macam-macam aktiva tidak ada yang dikurangkan, pada goodwill dikurangkan dengan 20.000, pada modal tuan L dikurangkan dengan 5.000, modal tuan M dikurangkan dengan 5.000, modal tuan N dikurangkan 5.000, dan modal tuan O dikurangkan dengan 5.000 juga. Maka hasilnya adalah pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, pada goodwill habis, modal tuan L sebesar 54.000, modal tuan M sebesar 32.000, modal tuan N sebesar 19.000, modal tuan O sebesar 35.000. Lalu laba atau rugi dengan sistem bonus, macam-macam aktiva tidak ada, goodwill tidak ada, modal L dikurangkan dengan 1.750, modal tuan M dikurangkan dengan 250, dan modal N 2.000. Selanjutnya adalah sebaliknya jika persekutuan ternyata dapat merealisasi kekayaan menjadi 160.000, sehingga selisih lebih nilai kekayaan di atas, modal masing-masing diakui sebagai goodwill dan diberi di antara anggota dengan perbandingan yang sama. Maka akibatnya adalah kerugian bagi tuan L dan M serta keuntungan bagi tuan N sebagai anggota pemilik lama. Perbandingan hasil kedua sistem tersebut akan menjadi sebagai berikut. Berikutnya adalah penjelasan dari tabel yang telah tersedia. Pada sistem goodwill, pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, pada goodwill sebesar 20.000, pada modal tuan L sebesar 59.000, modal tuan M sebesar 37.000, modal tuan N sebesar 24.000, modal tuan O sebesar 40.000. Pada sistem bonus, pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, pada goodwill tidak ada, pada modal tuan L sebesar 52.250, modal tuan M sebesar 31.750, bonus pada tuan N sebesar 21.000, dan modal tuan O sebesar 35.000. Ditambah atau pengakuan goodwillnya, pada macam-macam aktiva tidak ada, pada goodwill ditambah dengan 20.000, modal tuan L ditambah 5.000, modal tuan M ditambah 5.000, modal tuan N ditambah 5.000, dan modal tuan O ditambah 5.000. Maka hasilnya pada macam-macam aktiva sebesar 140.000, pada goodwill sebesar 20.000, modal tuan L sebesar 57.250, modal tuan M sebesar 36.750, modal tuan N sebesar 26.000, dan modal tuan O sebesar 40.000. Laba rugi dengan sistem bonusnya adalah pada macam-macam aktiva tidak ada, goodwill tidak ada, dan modal tuan L sebesar dikurangkan dengan 1.750, laba dengan sistem bonusnya pada modal tuan M dikurangkan dengan 250, dan modal tuan N pada laba dengan sistem bonusnya adalah ditambah dengan 2.000. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan terhadap sistem goodwill atau bonus yang akan dipilih tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat kepastian tentang realisasi goodwill yang diperhitungkan di kemudian hari. Yang kedua adalah ketentuan pembagian laba atau rugi yang baru. Bagi anggota yang baru, selama hak atas laba sama dengan persentase hak penyertaan, maka kedua sistem tersebut memberikan hasil yang sama. Sistem bonus pada umumnya berakibat menguntungkan anggota pemilik lama yang mendapatkan kenaikan hak atas laba di dalam persekutuan yang baru. Sebaliknya merugikan anggota-anggota pemilik lama yang mendapatkan hak atas laba kurang dari proporsi pembagian laba sebelum memasuknya anggota yang baru. Selanjutnya ada penilaian kembali aktiva. Apabila masuknya anggota baru didasarkan pada fakta bahwa aktiva yang sebenarnya tercatat di dalam pembukuan terlalu rendah, maka perlu diadakan penilaian kembali dengan menaikkan nilai aktiva yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, apabila nilai bukunya terlalu tinggi, dengan menaikkan atau menurunkan nilai aktiva yang ada tidak akan timbul persoalan pemberian bonus dan pembentukan goodwill pada saat masuknya anggota baru. Suatu penyertaan atau investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang baru, bonus atau goodwill yang diberikan kepada anggota yang baru timbul karena persekutuan yang ada. Mungkin mengharapkan adanya keuntungan yang lebih besar apabila calon anggota tertentu masuk ke dalam persekutuannya. Dalam hal ini akan terjadi kemungkinan
sebagai berikut. Yang pertama, bagian modal anggota pemilik lama dikurangi dan diberikan sebagai bonus kepada anggota yang baru, atau yang kedua, goodwill harus dibentuk dan dikredit pada rekening modal anggota yang baru. Saya Puspa Widianingrum, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penilaian kembali aktiva. Apabila masuknya anggota baru didasarkan pada fakta bahwa aktiva yang sebenarnya tercatat di dalam pembukuan terlalu rendah, maka perlu diadakan penilaian kembali dengan menaikkan nilai aktiva yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, apabila nilai bukunya terlalu tinggi, dengan menaikkan atau menurunkan nilai aktiva yang ada tidak akan timbul persoalan pemberian bonus dan pembentukan goodwill pada saat masuknya anggota yang baru. Selanjutnya, suatu penyertaan atau investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang baru. Bonus atau goodwill yang diberikan kepada anggota yang baru timbul karena persekutuan yang ada mungkin mengharapkan adanya keuntungan yang lebih besar apabila calon anggota tertentu masuk ke dalam persekutuannya. Dalam hal ini akan terjadi kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, bagian modal anggota pemilik lama dikurangi dan diberikan sebagai bonus kepada anggota yang baru. Yang kedua, goodwill harus dibentuk dan dikredit pada rekening modal anggota yang baru. Pemberian bonus kepada anggota yang baru. Misalnya persekutuan Tuan L, M, dan N tersebut di muka, setuju Tuan O masuk ke dalam persekutuan. Tuan O menyerahkan uang sebesar Rp40.000 untuk penyertaan 40% dari modal persekutuan yang baru. Jurnal untuk mencatat masuknya Tuan O adalah kas sebesar Rp40.000, modal L 45% dikali 16.000 sama dengan Rp7.200.000. Modal M 35% dikali 16.000 sama dengan Rp5.600. Modal N 20% dikali 16.000 sama dengan Rp3.200. Modal O sama dengan Rp56.000. Untuk perhitungannya di sini, saldo normal sebelum masuknya Tuan O ada Rp100.000, setoran modal Tuan O ada Rp40.000, jumlahnya Rp140.000. Hak penyertaan Tuan O dihitung 40% dari saldo modal yang baru, 40% dikali Rp140.000 sama dengan Rp56.000. Untuk setoran modal Tuan O ada Rp40.000. Jadi bonus kepada Tuan O adalah Rp16.000. Bonus sebesar Rp16.000 dikurangkan dari saldo modal anggota pemilik lama dengan perhitungan sebagai berikut. Tuan L sama dengan 45% dikali 16.000 sama dengan Rp7.200. Tuan M 35% dikali 16.000 sama dengan Rp5.600. Tuan N 20% dikali 16.000 sama dengan Rp3.200 sama dengan Rp16.000. Nah, di sini pembentukan goodwill untuk anggota yang baru. Contohnya, misalnya persekutuan Tuan L, M, dan N setuju Tuan O masuk ke dalam persekutuan dengan ketentuan bahwa Tuan O menyerahkan uang sebesar Rp40.000. Setoran modal Tuan O ini merupakan 37,50% dari modal persekutuan yang baru, sedang Tuan L, M, dan N masing-masing tidak bersedia untuk dikurangi saldo modalnya. Karena Tuan L, M, dan N tidak bersedia dikurangi modalnya, maka jumlah modal Tuan L, M, dan N jumlahnya sebesar Rp100.000. Itu akan merupakan 62,5% dari modal persekutuan yang baru. Sedang bagian modal Tuan O adalah 37,5%. Dengan demikian jumlah modal persekutuan yang baru adalah Rp160.000. 100 per 62,5 dikali Rp100.000. Modal Tuan O sebagai penyertaan terhadap 37,5% dari modal persekutuan yang baru adalah 37,5% dikali Rp160.000 sama dengan Rp60.000. Setoran modal Rp40.000. Untuk goodwillnya 60 dikurangi 40 sama dengan Rp20.000. Jurnal untuk mencatat masuknya Tuan O adalah kas sebesar Rp40.000, goodwill sebesar Rp20.000 pada debit dan modal Tuan O pada kredit Rp60.000. Penentuan adanya bonus dan goodwill apabila tidak ada satu pernyataan tertentu. Apabila terhadap masuknya anggota yang baru di dalam persekutuan, tidak ada pernyataan atau keterangan yang tegas mengenai ada atau tidak adanya goodwill atau bonus harus dipertimbangkan matang-matang. Hal ini diperlukan agar diperoleh perlakuan akuntansi yang sesuai dengan faktanya.
sebagai kriteria untuk menentukan ada atau tidak adanya goodwill atau bonus yang diberikan kepada anggota pemilik lama maupun sebaliknya kepada anggota yang baru adalah sebagai berikut. Jadi bagian hak penyertaan anggota baru dikali saldo modal anggota-anggota pemilik lama ditambah setoran modal anggota yang baru sama dengan lebih besar dari atau lebih kecil dari setoran modal anggota yang baru. Apabila lebih besar dari, berarti terdapat goodwill atau bonus kepada anggota yang baru. Apabila sama dengan, berarti tidak ada goodwill yang dibentuk atau bonus yang diberikan. Apabila lebih kecil dari, berarti terdapat goodwill atau bonus kepada anggota pemilik lama. Sedang penentuan apakah di dalam transaksi itu terjadi pembentukan goodwill atau pemberian bonus dipakai sebagai ukuran adalah besarnya jumlah modal dalam persekutuan yang baru dibanding dengan jumlah modal yang real. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku halaman 42-44. Di situ terdapat contoh-contoh tentang masuknya anggota baru dalam persekutuan. Nah, sebagai contoh, misalnya Tuan P dan Hi mendirikan sebuah tempat persekutuan dengan modal masing-masing Rp100.000 dan Rp140.000, keuntungan dan kerugian dibagi sama rata. Tuan R berkehendak masuk ke dalam persekutuan. Nah, berikut merupakan contoh-contohnya yang bisa dilihat di halaman 42, 43, dan 44. Nah, jadi salah satu contohnya adalah transaksi Tuan R menanamkan modalnya sebesar Rp80.000 untuk seperempat bagian modal persekutuan yang baru. Untuk jurnalnya, kas pada debit sebesar Rp80.000 dan modal R dikredit sebesar Rp80.000. Jumlah modal yang baru Rp320.000 sama dengan 240 ditambah 80.000. Seperempat bagiannya adalah untuk Tuan R yang sudah menyerahkan modalnya sebesar 80.000. Di sini tidak ada pemberian bonus atau pembentukan goodwill. Nah, di sini jadi hasilnya sama dengan jadi tidak ada pemberian bonus atau pembentukan goodwill. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat di buku. Selanjutnya, penyelesaian pengunduran diri seorang anggota. Setiap anggota di dalam persekutuan mempunyai hak untuk menarik diri atau mengundurkan diri dari organisasi persekutuan. Pengunduran diri seorang anggota berarti pembubaran persekutuan, tetapi tidak berarti perusahaan juga bubar. Perusahaan dapat berjalan terus sebagaimana biasa. Pengunduran diri seorang anggota atau lebih penyelesaiannya dapat dilakukan dengan yang pertama, bagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri dijual kepada anggota yang lain atau anggota yang baru. Yang kedua, bagian penyertaan dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau harta kekayaan lainnya yang sesuai dengan perhitungan bagian penyertaannya. Di dalam perjanjian persekutuan biasanya harus sudah diatur tentang prosedur tertentu di dalam pengukuran dan penilaian bagian hak penyertaan dari anggota yang mengundurkan diri. Untuk dapat menentukan bagian penyertaan yang harus dikembalikan kepada anggota yang mengundurkan diri, biasanya diadakan penilaian kembali harta kekayaan yang ada untuk menyusun kembali posisi harta, hutang, dan saldo modal masing-masing menurut keadaan yang senyatanya. Keuntungan atau kerugian penilaian kembali dibagi sesuai dengan pembagian keuntungan atau kerugian yang berlaku yang selanjutnya diperhitungkan ke rekening modalnya masing-masing. Penilaian kembali kekayaan ini tidak hanya dibutuhkan untuk mendapatkan ketentuan yang layak di dalam menentukan bagian hak penyertaan anggota yang mengundurkan diri saja, tetapi juga sangat penting bagi anggota-anggota yang ingin meneruskan usaha persekutuan, yaitu agar mereka mendapatkan ketentuan yang benar berapa bagian penyertaan mereka yang sesungguhnya. Hal ini penting bagi anggota pemilik lama yang ingin melanjutkan usaha guna menentukan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian pada perjanjian persekutuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang akan saya jelaskan di sini dibagi menjadi 5 subbab. Untuk yang pertama yaitu penyelesaian pengunduran diri seorang anggota. Yang kedua, pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldo modalnya. Yang ketiga, pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah lebih dari saldo modal. Yang keempat, yaitu penyelesaian dengan adanya kematian seorang anggota. Yang kelima, penyatuan atau peleburan suatu persekutuan ke dalam bentuk perseroan. Pengunduran diri seorang anggota. Setiap anggota di dalam
persekutuan mempunyai hak untuk menarik diri atau mengundurkan diri setiap saat dari organisasi persekutuan. Pengunduran diri seorang anggota berarti pembubaran persekutuan, tetapi tidak berarti perusahaan juga bubar. Nah, di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu untuk poin yang pertama, bagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri dijual kepada anggota yang lain atau anggota yang baru. Yang kedua, bagian penyertaannya dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau harta kekayaan lainnya sesuai dengan perhitungan bagian penyertaannya. Selanjutnya yaitu pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldo modalnya, yaitu dapat terjadi apabila penilaian kembali kekayaan perusahaan ternyata lebih tinggi dari apa yang tercatat dalam buku. Dengan demikian, anggota yang meneruskan usaha berani memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah lebih rendah dari saldo modalnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan adanya kematian seorang anggota, yaitu kematian seorang anggota persekutuan berarti membubarkan persekutuan apabila tidak ada suatu hal yang khusus, maka rugi laba sampai dengan saat itu harus ditentukan. Aktiva dan hutang persekutuan harus dinilai kembali dan bagian hak penyertaan dari anggota yang meninggal harus ditentukan hingga saat kematiannya. Selanjutnya, penyatuan atau peleburan suatu persekutuan ke dalam bentuk perseroan atau corporation, yaitu para anggota pemilik dapat memutuskan untuk meleburkan diri dalam bentuk perseroan agar terjamin adanya keuntungan yang diperoleh di dalam bentuk organisasi perseroan itu. Apabila suatu perjanjian telah disetujui untuk menerima bentuk perseroan, maka perseroan akan bertindak untuk mengambil alih kekayaan bersih persekutuan yang ditukar dengan saham-sahamnya. Saham-saham yang diterima oleh persekutuan dibagikan kepada anggota-anggota pemilik sesuai dengan bagian penyertaannya seperti pada posisi yang terakhir. Untuk yang terakhir yaitu apabila buku-buku persekutuan tetap dipertahankan, maka pencatatan hendaknya menunjukkan adanya yang pertama perubahan nilai aktiva, hutang, dan bagian penyertaan masing-masing anggota sebelumnya kepada bentuk perseroan. Yang kedua, perubahan di dalam bentuk pemilik dalam mencatat perubahan nilai aktiva dan hutang. Mungkin terdapat keuntungan atau kerugian akibat penilaian kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan.